selanjutnya. Pamer-pamer gitu ya, wah gitu, kemarin itu pendeta ini beli itu segala macam. Diberkati Tuhan luar biasa ya kita ini hamba-hamba Tuhan kalau memang takut akan Tuhan. Diberkati dengan kemewahan itu loh saudara, bangga dia, bangsat saudara ya. Ini pendeta bangsat saudara ya, sering. Semoga pendeta-pendeta ini habis begitu ya pendeta-pendeta ini ya, waduh. Saya nggak tega ngomongnya, tapi memang kurang ajar pendeta-pendeta ini yang ngeracun. Nah inilah jadinya ada si cerita David Mario Agnes ini, ya kan? Gara-gara pendeta-pendeta yang goblok-goblok begini. Coba kalau semua hamba Tuhan hidupnya sederhana, ya kan? Seperti Mother Teresa. Kalau hamba-hamba Tuhan itu hidupnya sederhana seperti Mother, kalau gereja berani ya mungkin pendetanya hidupnya sederhana, tapi berani nggak mengajarkan hidup sederhana kepada jemaatnya. Begitu saudara ya. Ya, saya pun menjaga hidup saya untuk selalu hidup sederhana. Ini saya pakai bekas anak saya. Guru dikasih jaket kulit mahal ya saudara ya. Tapi saya ini juga bekas, dikasih saudara ya. Dikasih bekas juga. Anak saya juga dikasih, dapat dikasih, dia nggak mau pakai lagi, saya pakai. Karena saya senang jaket kulit. Bagus saudara ya. Bekas ngapain beli baru? Dasarnya orang yang ganteng ya tetap ganteng lah gimana saudara. Kalau dasarnya jelek mau dipakein barang bagus juga tetap, kalau mukanya kayak pantat ya mukanya kayak pantat ya gitu kan. Kalau dasarnya orangnya cakep mau dikasih barang bekas barang jelek ya tetap ganteng. Ya enggak? Tetap bagus. Kadang-kadang saya sampai malu ya kalau dibilang ganteng saudara. Daripada orang bilangin saya ganteng, mendingan saya ngomong diri saya ganteng kan. Kan begitu saudara. Nah itu saudara ya. Nah kedua saudara ya. Pertama tadi ya. Sorry ini berarti yang pertama ya. Pendeta-pendeta itu nggak ngajarin. Gereja itu nggak ngajarin jemaatnya buat hidup sederhana. Ya. Ya akhirnya korban-korbannya ya kayak gini nih. Kayak si Saifuddin sama Sarah. Ya kan. Kayak David Mario Agnes. Karena gembalanya enggak ngajarin hidup sederhana. Ya kan? Mereka semuanya mau menjadi selebritis. Jangan saudara ya. Kita ini hamba. Ya. Kita ini hamba. Kita punya tugas menjadi teladan bagi dunia ini. Supaya mereka melihat orang Kristen hidupnya bersahaja walaupun kaya raya. Walaupun uangnya banyak, jangan dipamerin. Hiduplah bersahaja. Bahkan bikin kehidupan yang bersahaja itu menjadi berkat bagi sesama. Ya, bukannya malah di blow up begitu rupa, pamer-pameran pakai barang mewah. Aduh, pamer itu ya apa ya saudara ya, kalau kita memamerkan itu ya memamerkan kebahagiaan kita menunjukkan kerendah hatian kita, ya saudara ya. Apa yang kita lakukan buat kemanusiaan bukan bermaksud supaya dapat pujian, tapi supaya orang itu terinspirasi. Coba lihat apa yang kita lakukan, saudara. Menginspirasi, saudara. Ya, wah ini kolektornya mantap nih, 50 euro, Pak Andreas. Pakai euro nih, God bless you. Luar biasa, saudara ya. Kalau hamba-hamba Tuhan memamerkan kebaikan, hamba-hamba Tuhan berlomba-lomba untuk memamerkan diakonia mereka. Lalu kira-kira apa yang ini kita diakoninya 5M nih. Ayo kamu berapa? Wah saya nggak mau kalah nih sama si Paul. Saya mau diakonianya 10M. Wah gereja sana saya nggak mau kalah lagi. Wah itu hebat itu saudara ya. Lah pamer-pameran gereja pamernya pendeta-pendeta pamernya punya mobilnya apa? Kan tolol saudara. Kadang-kadang saya kagak ngerti saudara ya, saya nggak ngerti nih orang-orang ini berpikirnya seperti apa. Contoh nih ya, contoh saudara ya. Suatu ketika saya ikut seminar SPGI di Betani saudara ya. Saya lupa tahunnya 2008 atau 2009 ya, saya ikut SPGI. Kan semua full timer
Dan pendeta ini kan kudu kumpul, wajib itu ya, SPGI itu, Saudara. Terus kami kumpul, Saudara ya. Kita kumpul di ini, eee, di Surabaya, kita pakai mobil Fortuner, ya. Mobilnya tuh dipinjemi sama jemaat, ya. Lalu gembala kami kan yang jadi leadernya kan, ketemu sama pendeta, pendetanya pakai Fortuner juga, Saudara. Pendetanya pakai Fortuner. Lalu pendeta ini nanya, "Weh," nyebut nama pendeta, gembala kami ya, "naik apa?" Sedang nunjuk, wah pakai Fortuner, anyar yo. Ada dipinjemi. Memang pinjaman, ini memang dipinjemi oleh jemaat, bukan mobilnya Pak. Gembala kami itu pakainya Avanza, Saudara. Ini yang punya hotel, ya. Istrinya itu punya hotel. Gereja kami pun beli hotel, Saudara, dibeli hotelnya. Ya, gereja kami itu apa keluarga gembala kami itu dari keluarga orang kaya, Saudara. Suami istri ini orang punya duit semua. Tetapi mereka rupanya dididik dengan baik oleh orang tuanya. Sehingga mereka hidupnya sederhana, bukan pelit ya. Oh, mereka itu kalau apa namanya nolongin jemaat itu enggak hitungan, Saudara ya, bukan pelit mereka itu. Tetapi mereka memang biasa hidup sederhana. Enggak suka pamer-pamer barang mewah. Pakaiannya sederhana, Saudara. Nah, jadi kalau hidup pakai mobil, mobilnya Avanza. Ya, masa kita mau naik Avanza rame-rame, jadi pakailah Fortuner, Saudara ya. Terus ketemu pendeta ini dipinjemi kok, sama kata gembala kami ya dengan tersipu-sipu ya, karena memang pinjaman. Oh, dipinjemi Tuhan ya. Oh ya, aku nih juga nih pakai Fortuner putih. Saya ingat sekali nih pendeta pakai Fortuner putih ya. Saya juga dipinjemi sama Tuhan nih ya. Saudara, saya ngerti maksudnya dia, dan pokoknya intinya dia cerita itu mobilnya dia maksudnya ya, tapi pertamanya karena gembala kami ngomongnya naik mobil Fortuner dipinjemi, maka si pendeta ini ngomong, ini saya juga dipinjemi sama Tuhan. Saya tuh nggak suka hati, Saudara ya, dengan percakapan selanjutnya. Pamer-pamer gitu ya, wah kemarin itu pendeta ini beli itu segala macam. Diberkati Tuhan luar biasa ya, kita ini hamba-hamba Tuhan, kalau memang takut akan Tuhan, diberkati dengan kemewahan itu loh, Saudara. Bangga dia, bangsat, Saudara ya. Ini pendeta bangsat, Saudara ya. Serius, sudah. Saya kenal pendeta ini, Saudara ya. Karena sering khotbah tempat kami. Tadinya saya, ya kalau sama pendeta kan kita harus hormat. Langsung saya nggak respect, Saudara. Diberkati Tuhan dengan kemewahan. Coba bayangin, Saudara. Saya langsung nggak respect, Saudara. Nah, inilah yang diajarkan oleh gereja. Ya, inilah yang diajarkan oleh gereja dewasa ini, Saudara. Di akhir zaman. Mengajarkan kemewahan, meneladani kemewahan. Ayo teladanilah saya hidup mewah. Kan kurang ajar, Saudara. Pendeta-pendeta ini kan. Semoga pendeta-pendeta ini habis begitu ya pendeta-pendeta ini ya. Waduh, saya nggak tega ngomongnya. Tapi memang kurang ajar pendeta-pendeta ini yang ngeracun. Nah inilah jadinya ada si cerita David Mario Agnes ini, ya kan? Gara-gara pendeta-pendeta yang goblok-goblok begini. Coba kalau semua hamba Tuhan hidupnya sederhana, ya kan? Seperti Mother Teresa. Kalau hamba-hamba Tuhan itu hidupnya sederhana seperti Mother Teresa, kalau gereja berani ya, mungkin pendetanya hidupnya sederhana, tapi berani nggak mengajarkan hidup sederhana kepada jemaatnya? Ya enggak berani lah, nanti kolektornya dikurangin. Kalau saya mah berani ngajar, Saudara ya. Ayo hidup sederhana. Saya selalu bilang ya, barang bagus itu tidak selalu mewah. Ya, dan tidak harus mahal. Memang kadang-kadang mahal, mahal itu relatif kan. Tetapi namanya barang bagus itu tidak mewah, Saudara, tidak selalu mewah. Artinya kalau barang mewah itu berlebihan. Ya, antara utility-nya dengan harganya, price-nya itu berlebihan, Saudara. Dia lebih ke ke prestis kalau barang mewah itu. Jangan, Saudara ya. Oh, saya pakai Volvo, Saudara, tapi kilometernya udah 200.000 lebih. Volvo tua, saya beli mobil Volvo itu harganya cuma 6.000 euro. 6.000 euro itu berapa, Saudara? 100 juta, Saudara. Kalau di Indonesia itu cuma 100 juta. Saya beli mobil itu cuma 100 juta.
Ya, saya dapat uang dari pemerintah 15.000 kira-kira 200 juta ya. Saya kira-kira ya 225 juta. Uangnya saya belikan mobil dan saya belikan alat musik semua ya, sound system semua. Jadi saya beli alat musik itu nggak minta donasi dari orang, tapi saya beli semua sama bikin SIM tentunya ya. 6.000 tambah 3.000 saya bikin SIM, 9.000 saya habis buat itu ya. Nah, sisanya yang 6.000 saya belikan alat musik dan semua perlengkapan kita, kamera, keyboard semua ya. Makanya kita punya 2 set alat musik, satu yang buat di studio, satu yang buat kita penginjilan di jalan. Kalau kemarin unhanger karena donasi ya dari beberapa teman ya, tiga orang ya, 2 orang ya, 2 orang donaturnya. Oh, tiga orang ya, 3 orang ditutup setelah ini ya. Sama yang buat tambahan alat musik yang kedua 1 set gitu ya. Tapi yang alat musik yang kedua saya beli second semua ya, second semua supaya cukup uangnya. Makanya kita bawa unhanger kemana-mana. Kita punya 2 unhanger besar dan unhanger kecil. Ya saudara ya. Jadi kayak kemarin kita penginjilan pakai unhanger kecil itu ya. Ini unhanger itu ini ya, gerobak ini yang buat dipakai mobil saudara. Mana nih? Nah ini loh di belakang saya itu kan ada. Nah itu unhanger saudara ya. Gerobaknya itu yang buat atasnya ada mixernya itu ya. Itu unhanger. Kita pakai itu ya. Hidup sederhana itu indah saudara ya. Hidup sederhana itu enak. Karena hatinya kita ndak rakus, ndak kepengin yang kemewahan yang lebih lagi saudara ya. Karena kalau hidup sederhana itu kita ndak akan mengukur orang dari penampilan, nggak pusing ya. Hidup sederhana itu enak saudara. Yang pasti cukup makan, yang pasti saya nggak kelaparan di sini. Hari ini kita makan kacang hijau, bubur kacang hijau, ya kan? Tadi malam kita makan di kampung daun, pulang pelayanan ya. Enak saudara, simple, sehat, ya dengan tim tentunya ada 6, yang 2 pulang dulu saudara ya, yang 3 pulang dulu, nggak mau ikut ke lokasi ke tempat makan kita. Makannya pun sana kita murah ya saudara ya, kita murah, relatif murah gitu ya, relatif murah. Sebenarnya dikasih gratis, tapi saya nggak mau karena itu kan dia buat usaha. Masa kita makan terus tiap pelayanan makan gratisan kan nggak boleh, saya bayar. Tetapi sama dia, pokoknya bayarnya ini kamu, ya pokoknya saya yang bayar, jangan dikasih gratis, saya nggak mau. Karena ini kan sudah ada budget untuk pelayanan, ya kan. Kalau saya ke sana sendiri berdua ya gratis, nggak makan nggak boleh bayar ya, saya juga nggak usah sok belagu ya, namanya jemaat pengen apa namanya ada teman sahabat pengen traktir saya ya saya senang aja ya, jangan sok-sokan juga. Cuman kalau saya bawa orang banyak rombongan, kalau saya gratisan terus tiap bulan, tiap minggu ya namanya keterlaluan, nggak boleh saudara ya, nggak boleh begitu. Kita nggak ada apa namanya, ya kalau ndak ini ya jangan makan yang begitu gitu ya. Ya minta aja nasi bungkus, lebih baik kita kirimin nasi bungkus saja 10. Begitu saudara ya. Nah itu kalau mau itu, jadi jangan kita makan di restoran, kita semua kita makan gratisan, nggak boleh saudara ya, itu namanya nggak sopan ya kan, karena itu adalah uh, apa namanya ya, apalagi kita sudah ada budgetnya ya, jadi nggak boleh. Kita harus punya mentalitas, jangan mentalitas gratisan. Kalau ada yang mau menyumbang nasi bungkus, wah kita seneng, gitu. Kirim aja nasi bungkus. Nah kalau udah nasi bungkus gitu ya kita gratisan tiap minggu, kita nggak masalah, karena kan dibatasi 1 bungkus itu saja, ya kan. Artinya secukupnya. Kalau kita makan di tempatnya ini kampung daun, kita makan apa saja boleh dimakan, malah dimasakan, mau apa tak masakan. Masalahnya itu kan kita harus ngitung, saudara, nggak boleh sembarangan, ya kan. Tiap bulan nggak dana sebulan 2 kali lagi, saudara. Kalau saya berdua sama istri saya makan ya, ini kampung Anda kalau ke Belanda harus ke kampung daun, masakannya enak sekali saudara, terutama udang udang pete. Saya ndak doyan pete, tapi sejak sama ini di kampung daun ini saya doyan makan udang pete. Aduhai pokoknya ya, kalau udah kencing kayak ini serasa setan kencingnya. Luar biasa saudara ya, hidup sederhana saudara ya. Hari ini kita mau belajar ya, bagaimana hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita anak-anak Tuhan, ya, menikmati hidup sederhana.
ya kan? Nah, ini Anda nggak pernah dengar kan di gereja diajarin, nggak ada, Anda cuma diajari di sini saja. Bagaimana sederhana itu Anda akan diberkati. Bagaimana kalau Anda hidup sederhana Anda akan diberkati. Saya ngalamin sendiri, saudara ya, saya mengalami. Tuhan cinta, Tuhan sayang sama orang yang hidupnya sederhana. Ya, orang yang hidupnya sederhana itu selalu apa? Mujur, hoki, saudara. Jangan Anda percaya saya. Orang yang hidupnya sederhana selalu hoki, saudara. Bukan pelit ya, beda kalau pelit kikir beda, orang kikir masuk neraka katanya ya. Firman Tuhan berkata orang kikir masuk neraka, saudara ya. Tapi orang yang sederhana bersahaja itu beda dengan orang pelit, saudara. Nah, ini kita belajar ya. Kita belajar nanti. Ya, kita mulai dari Bang Ardo dulu. Kita tanya jawab ya tanya jawab.